Pergi ke pasar membeli cumi. Penjualnya lagi baca puisi. Terimalah salam dari kami, kelompok 2 yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wina Asri selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan and counseling yang telah mempersilakan kami kelompok 2 untuk berpresentasi pada hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di ruangan ini untuk sama-sama berdiskusi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Bimbingan Konseling di Indonesia dan juga di Amerika. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yang bernama Sofiatul Jamila yang nantinya akan membacakan materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Jamila, saya dari kelompok 2. Saya akan membacakan isi dari PPT kami, yaitu pembahasan mengenai sejarah perkembangan bimbingan konseling di Indonesia dan sejarah perkembangan bimbingan konseling di Amerika. Adapun poin-poin pembahasan dari PPT kami yaitu pertama, definisi bimbingan konseling, yang kedua, sejarah perkembangan bimbingan konseling di Indonesia, dan yang terakhir yaitu sejarah perkembangan bimbingan konseling di Amerika. Baiklah, langsung masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu definisi bimbingan konseling. Menurut Glading, bimbingan adalah suatu proses membantu seseorang dalam menentukan pilihan yang penting yang mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan konseling adalah penerapan prinsip-prinsip kesehatan mental, perkembangan psikologis atau manusia melalui interferensi kognitif, afektif, perilaku atau sistematik, dan strategi yang mencanangkan kesejahteraan, pertumbuhan pribadi, atau perkembangan karir dan juga psikologi. Baiklah, selanjutnya masuk ke pembahasan kedua, yaitu sejarah perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Adapun sejarah bimbingan konseling di Indonesia dimulai pada abad ke-19. Awal mula adanya bimbingan konseling yaitu dari Amerika sampai akhirnya berkembang menjadi disiplin ilmu bervariasi. Keilmuan tersebut meluas pada berbagai pelosok bumi, lalu diterapkan sebagai program pengembangan manusia untuk pelaksanaan layanan di sekolah. Layanan bimbingan konseling sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun bimbingan konseling baru diresmikan di sekolah di Indonesia sejak diberlakukan kurikulum 1975. Kemudian disempurnakan ke dalam kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Beberapa kecenderungan yang dirasakan pada masa itu adalah kebutuhan akan profesionalisasi layanan, keterpaduan pengelolaan, sistem pendidikan konselor, legalitas formal, pemantapan organisasi, pengembangan konsep-konsep yang berorientasi di Indonesia. Selanjutnya, adapun perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia mulai tumbuh dan dikenal layanan bimbingan dan konseling sekolah. Fokus layanan lebih ditekankan pada penanganan permasalahan siswa, terutama menyangkut perilaku disiplin sekolah. Bimbingan dan konseling dilakukan secara sporadik oleh guru tanpa latar belakang upaya mempersiapkan dan memenuhi tenaga profesional di bidang bimbingan dan konseling dilakukan dengan pertama, membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan pada tahun 1964 di Universitas Negeri Malang dan Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kedua, penyiapan tenaga ahli dan profesional dalam bidang bimbingan konseling, lembaga pendidikan
postdoktoral IKIP pada tahun 70. Program ini menyiapkan para calon magister dan doktoral bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pada tahun 1995, sertifikasi tes bagi konselor telah diawali pada tahun 1995 di Universitas Negeri Malang. Dan yang terakhir, pada tahun 1999 atau 2000, mulai dirintis pendidikan potensi konselor di Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan bimbingan konseling di Amerika. Yang pertama, pada awal abad ke-20, bimbingan konseling di Amerika masih berupa tahap perkembangan awal. Nah, selanjutnya pada tahun 1930-an, bimbingan konseling mulai berkembang sebagai profesi yang lebih terstruktur. Pada tahun 1930, J.C.B. Davis dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan bimbingan konseling. Nah, selanjutnya pada tahun 1940-an, selama Perang Dunia Kedua, bimbingan konseling sangat penting dalam mengelola penempatan pekerjaan bagi para veteran yang kembali. Nah, selanjutnya pada tahun 1950-an, American Personnel and Guidance Association atau sekarang dikenal sebagai American Counseling Association yang membantu mengorganisir profesi konselor. Selanjutnya, pada tahun 1970-an hingga seterusnya, bimbingan konseling terus berkembang dengan berfokus pada keragaman budaya, konseling keluarga, hingga konseling sekolah. Dan yang terakhir, pada tahun 1990-an hingga tahun 2000-an, bimbingan konseling terus berkembang. Perkembangan teknologi komunikasi mempengaruhi praktik bimbingan konseling yang memungkinkan sesi konseling online dan penggunaan sumber daya daring. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan bimbingan konseling di Indonesia dan Amerika. Adapun di Indonesia dari segi sistem pendidikan. Di Indonesia, sistem bimbingan dan konseling masih berkembang dan belum sepenuhnya terintegrasi di semua tingkatan pendidikan. Yang kedua, peran dan tugas. Di Indonesia, peran konselor seringkali lebih terbatas pada memberikan nasihat akademik dan pendidikan jurusan. Yang ketiga, lisensi dan sertifikasi. Di Indonesia, regulasi terkait lisensi dan sertifikasi konselor masih dalam tahap pengembangan. Yang keempat, budaya dan nilai. Bimbingan dan konseling di Indonesia sering mempertimbangkan nilai-nilai dan budaya lokal. Yang terakhir, sumber daya. Di Indonesia, terkadang sumber daya masih terbatas. Baiklah, terakhir perbedaan yang di Amerika. Pertama, sistem pendidikan. Di Amerika, bimbingan dan konseling adalah bagian integral dari sistem pendidikan, dimulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Yang kedua, peran dan tugas. Di Amerika, konselor sekolah memiliki peran yang lebih aktif dalam membantu siswa dalam pemilihan karir dan pengembangan pribadi. Yang ketiga, lisensi dan sertifikasi. Di Amerika, sebagian besar konselor sekolah harus memiliki lisensi dan sertifikasi khusus yang mengharapkan mereka untuk menyelesaikan program pendidikan. Yang keempat, budaya dan nilai. Di Amerika, pendekatan mungkin lebih berfokus pada keragaman budaya dan penghargaan terhadap perbedaan. Dan yang terakhir, sumber daya. Di Amerika, seolah-olah semuanya memiliki lebih banyak sumber daya untuk mendukung program bimbingan dan konseling. Baiklah, dari pemaparan materi kita tadi, kita dapat mengetahui bagaimana sejarah perkembangan bimbingan konseling di Indonesia maupun di Amerika. Harapannya
hasil diskusi kita tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.